Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita hari ini bahas untuk sektor properti, di mana nanti ada dua bagian ya. Bagian pertama ini ada BSDE di akhir pekan, dia ditutup di 1060 ya, plus 0,47%. Untuk stock RSI ini golden, MACD juga golden, weekly-nya golden, stock RSI MACD ini peluang untuk dia golden ya guys ya. Jadi cukup bagus ini untuk dari indikator untuk dia untuk naik ya. Dan untuk candlenya sendiri dia ada break up ya dari pola descending triangle, dan ini dilihat nih break up, ini posisinya nih golden cross, jadi cenderung untuk akan untuk melanjutkan tren kenaikannya ya depan ya guys ya. Ini juga ini terlihat ini kalau ditarik lagi kita bisa bikin pola. Nah ini pola ascending triangle ya guys ya, gitu. Jadi cenderung masih akan melanjutkan kenaikannya ya di selama 1 sampai 2 pekan ke depan ya guys ya. Itu jadi ini juga kita bisa tarik garis lagi ya guys. Tarik lagi ke atas sedikit. Nah ini polanya ini ascending triangle guys. Jadi untuk saya pikir 2 pekan ke depan akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi strateginya buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi menyentuh level lower line dari ascending triangle, beli aja guys ya. Jadi nanti dia akan mantul ke atas lagi ya guys ya, begitu menyentuh level lower line dari ascending triangle gitu. Jadi cenderung untuk dia akan melanjutkan kenaikannya lagi ya guys ya untuk kedepannya ini ya guys ya. Jadi indikator udah cukup kuat untuk dia masih akan naik, karena ini ada stimulusnya dari pemerintah soal itu ya, apa, pajak ini ya, PPN ya guys ya, penghapusan PPN ya di rumah di bawah 2M ya guys ya. Itu menjadi katalis untuk sektor properti ya. Itu jadi BSD ini masih akan naik lagi. Untuk resist pertamanya itu kurang lebih di level ini ya, level ya, saya pikir di sini ya guys ya, di level 1085 guys. Itu resist satunya guys. Jadi saya pikir sih dalam apa pekan depan ini akan coba dites ya 1085 guys ya, untuk coba di break up ke atas gitu, karena trennya masih akan cenderung untuk naik ya untuk BSD. Oke, selanjutnya ada Sumarekon. Untuk Sumarekon akhir pekan ditutup di 595 ya, turun 1,65% ya. Ini Tokatis RS ini dead cross, MACD ini golden cuman agak melemah. Ini weekly golden ya, Tokatis RS ya. MACD-nya ini ada peluang untuk dia golden ya guys ya. Kekuatan penjualan juga mulai melemah ya di sini. Nah untuk sendiri ini udah break up ya posisinya, break up dari descending triangle. Cuman posisinya ini setelah break up ini dead cross ya guys ya, Stochastic RSI ya dead cross ya. Jadi akan ada cenderung untuk di dalam jangka pendek akan ditekan ke bawah ya guys ya. Gitu. Jadi apa namanya, ada peluang untuk dia masih akan ada koreksi minor ya. Cuman ke ini nggak akan, saya pikir ini akan segera membalikkan arah lagi ya guys ya, dari apa namanya, dari candlenya ke depannya. Ini kan dari status RSI weekly-nya nih udah kelihatan bagus ya. Jadi saya pikir sih untuk apa namanya, untuk Sumarekon ini ada peluang dia koreksi, cuman koreksi minor aja. Jadi cenderung untuk dia akan mantul lagi ke atas. Jadi kalaupun dia ada koreksi, dia cuman sebatas sampai di sini nih ya, kurang lebih di sini nih,
level supportnya di 585 ya untuk dia tertekannya ya. Jadi batasnya sampai 585 untuk dia akan nanti mantul lagi ke atas gitu. Karena di sini juga kita bisa bikin tren ya. Di sini polanya juga ini ascending triangle ya guys ya. Ini polanya ascending triangle udah mulai nyempit di ujungnya ya guys ya. Gitu. Jadi ini level resistnya di 610 ya guys ya untuk resist atau di upper line dari ascending triangle nih. Saya pikir sih untuk Sumarekon sih dalam pekan depan ini akan coba dites ya 610 ya, akan coba di break up atas ya untuk nanti melanjutkan arah tren naiknya ya guys ya. Itu jadi kalau dia ada koreksi minor masuk aja. Jadi cenderung untuk dia masih akan mengikuti pola dari ascending triangle untuk nanti break up 610 gitu. Jadi buy on weakness strateginya. Jadi untuk Sumarekon masih bagus ke depannya, masih akan melanjutkan kenaikannya ya dalam sepekan 2 pekan ke depan lah ya. Untuk dia saya pikir akan di break 610 nih dalam pekan ini akan coba dites ya 610-nya. Oke, selanjutnya ada ASRI ya. ASRI ini dead cross ya untuk dasar SI MACD Golden. Weekly-nya kita lihat. Weekly Golden atau dasar SI MACD-nya dead. Nah, untuk ASRI sendiri ini dia udah break up ya, cuman masih nempel ya dari descending triangle. Nah, ini dead cross lagi di sini. Ini saya pikir sih ini akan dalam jangka pendek akan ditekan lagi ke bawah ya guys ya. Dengan level supportnya di 164, sekarang di 166 ya. Saya pikir sih ASRI akan di awal pekan akan coba ditekan ya di ke level 164 ya, di level supportnya. Support satunya ya. Gitu karena ini posisi di sini. Jadi cenderung untuk ini ya masih akan mengalami tekanan dalam jangka pendek ya guys ya. Itu jadi untuk ASRI ini ya guys ya, kalaupun masuk di supportnya ini guys ya 14 kalau mau masuk ya nanti. Itu kita lihat trennya ini, bentar ya. Ini sih sebenarnya kelihatan time frame pendek sih ini nih ya ascending ya guys ya. Ini ascending ya. Jadi cenderung untuk masih akan naiknya. Jadi begitu apa namanya? Begitu dia menyentuh level lower line dari ascending triangle ini masuk aja ya guys ya. Gitu. Jadi begitu nanti di menyentuh level support atau lower line dari ascending triangle bisa beli ya, masuk aja. Jadi kebetulan kemungkinan besar dia akan mantul lagi ke atas reversal ya. Itu jadi polanya masih saya pikir dalam 2 pekan depan masih cenderung untuk mengikuti pola dari ascending triangle gitu. Untuk level resistnya sendiri di level 172 ya. Saya pikir sih dalam 2 pekan ke depan akan di break up ya level 172 ini ya guys ya. Gitu. Jadi peluang beli jika dia mengalami koreksi ya guys ya, buy on weakness ya untuk ASRI. Jadi akan cenderung naik dalam 2 pekan ke depan kalau saya lihat nih. Dan akan coba di break up ya level 172 ya sebagai upper line dari ascending triangle akan di break up lagi ke atas. Oke guys, saya pikir itu ya guys ya untuk di bagian pertama untuk properti. Nanti kita sambung bagian kedua ya. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.